Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang telah subscribe dan mendukung channel ini terus berkembang, diucapkan terima kasih. Semoga dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman kita yang belum mendukung channel ini, marilah dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Diucapkan terima kasih. Adapun kali ini AA Channel akan membahas tentang keutamaan Sayyidah Aisyah. Biodata Sayyidah Aisyah. Nama: Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelar: Al-Humairah, putih kemerah-merahan. Tempat lahir: Mekkah Al-Mukarramah. Tanggal lahir: 8 tahun sebelum Hijrah 614 Masehi. Nama bapak: Abu Bakar Abu Kuhafa. Nama ibu: Ruman binti Umairah Amir. Nama suami: Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal wafat: 17 Ramadan tahun 58 Hijriah. Tanggal perkawinan: bulan Syawal tahun 10 Kenabian. Umur wafat: 67 tahun. Tempat wafat dan dimakamkan: Al-Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Keutamaan Sayyidah Aisyah. Kita bahas yang pertama. 1. Pribadi yang halus ilmu. Selama 9 tahun hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikenal sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan. Ketekunan dalam belajar menghantarkan beliau sebagai perempuan yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Di antaranya adalah ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan syair. Keilmuan Sayyidah Aisyah tidak diragukan lagi, karena beliau adalah orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering mengikuti pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak wahyu yang turun dari Allah disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah melihat wahyu turun kepada Rasulullah SAW pada suatu hari yang sangat dingin, sehingga beliau tidak sadarkan diri sementara keringat bercucuran dari dahi beliau. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kedua, periwayat hadis. Sayyidah Aisyah juga dikenal sebagai perempuan yang banyak menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapat gelar Al-Mukatsirin, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya terdapat 297 hadis dalam kitab Sahihain dan sebanyak 174 hadis yang mencapai derajat muttafaq alaih. Bahkan para ahli hadis menempatkan beliau pada posisi kelima penghafal hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimiliki Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sudah tidak diragukan lagi. Bahkan
beliau dijadikan tempat bertanya para kaum wanita dan para sahabat tentang permasalahan hukum agama maupun kehidupan pribadi kaum muslimin secara umum. Hisham bin Urwah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Dia mengatakan, "Sungguh aku telah banyak belajar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Sayyidah Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, hukum fatu dan sunnah, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum, serta pengobatan." Yang ketiga, pribadi yang tegas dalam menegakkan hukum Allah. Sayyidah Aisyah juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini terlihat dalam penegakan hukum Allah. Sayyidah Aisyah langsung menegur perempuan muslim yang melanggar hukum Allah. Suatu ketika dia mendengar bahwa kaum wanita dari Hamash di Syam mandi di tempat pemandian umum. Sayyidah Aisyah mendatangi mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang meninggalkan pakaiannya di rumah selain rumah suaminya, maka dia telah membuka tabir penutup antara dia dengan Tuhannya." Hadis diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Aisyah pun pernah menyaksikan adanya perubahan pada pakaian yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Sayyidah Aisyah menentang perubahan tersebut seraya berkata, "Seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki tempat ibadah mereka." Di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Hafsah bin Abdurrahman menemui Ummul Mukminin Aisyah. Ketika itu Hafsah mengenakan kerudung tipis. Secepat kilat Sayyidah Aisyah menarik kerudung tersebut dan menggantikannya dengan kerudung yang tebal. Yang keempat, pribadi yang dermawan. Dalam hidupnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menerima uang sebanyak 100.000 dirham. Kemudian beliau meminta para pembantunya untuk membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin tanpa menyisakan 1 dirham pun untuk beliau. Padahal saat itu beliau sedang berpuasa. Harta duniawi tidak menyilaukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, meskipun pada saat itu kelimpahan kekayaan berpihak kepada kaum muslimin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tetap hidup dalam kesederhanaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha menghabiskan hidupnya untuk perkembangan dan kemajuan Islam. Rumah beliau tak pernah sepi dari pengunjung untuk bertanya berbagai permasalahan syariat, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan mengangkat beliau menjadi penasehat. Hal ini merupakan wujud penghormatan Umar dan Utsman terhadap kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itulah di antara keutamaan Sayyidah Aisyah. Semoga bisa kita dapat mencerna dan dapat pula kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.